Sahabat tani, dalam melakukan penyemprotan tidak bisa memberikan pestisida yang sembarangan. Ada yang bisa digunakan dalam fase generatif ataupun vegetatif. Yuk mari belajar cara menggunakan pestisida yang benar. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe untuk berbagi pengalaman seputar pertanian. Nah, dalam penyemprotan kali ini dalam tanaman padi dalam fase yang sudah berbuah, saya akan menggunakan pupuk MKP. Dan pupuk MKP kali ini saya menggunakan MKP capak tani. Karena untuk memberikan bobot buah yang lebih berat, unsur hara kalium dan fosfat sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dan kandungan pada MKP ini, unsur hara kalium dan fosfatnya sangat tinggi sahabat tani. Untuk penyemprotannya pada tangki 16 liter kita akan menggunakan 5 sendok makan ini. Dan seperti inilah padi yang sudah terisi penuh oleh nutrisi sahabat tani. Jadi dalam fase ini kita mesti memberikan pupuk kalium yang tinggi. Dan salah satu cara yang mudah adalah melakukan penyemprotan pada daun dan juga buahnya itu sendiri. Agar hasilnya optimal, dalam 1 minggu kita berikan pupuk kalium ini 1 minggu 2 kali sahabat tani. Dan terus kita ulangi sampai padinya menguning sampai siap panen. Dan untuk yang kedua kita akan memberikan fungisida yang berbahan aktif piroksistrobin yang bermerek dagang Seltima sahabat tani. Fungisida ini selain mencegah penyakit patah leher juga dapat meningkatkan hasil panen sahabat tani. Fungisida ini kita berikan pada saat padi mulai bunting sahabat tani. Dan dalam penyemprotannya dalam tangki 16 liter kita berikan 1 tutupnya ini. Nah, seperti inilah penyakit jamur oncom yang menyerang padi sahabat tani. Warnanya kuning dan menempel. Jika tidak segera disemprot dengan fungisida, jamur ini akan cepat meluas ke tanaman padi yang lain. Salah satu penyebab terjadinya jamur ini karena sering terjadinya hujan pada malam hari sahabat tani. Dan inilah penyakit jamur yang kedua sahabat tani, namanya patah leher. Jamur ini biasanya terjadi karena banyaknya unsur nitrogen yang kita berikan pada tanaman padi ini sahabat tani. Karena selain dari pupuk, air hujan juga mengandung unsur nitrogen yang sangat tinggi. Jadi penggunaan fungisida pada fase ini sangat dibutuhkan. Dan untuk insektisidanya sendiri saya menggunakan bahan aktif imidacloprid yang bermerek dagang Best Feeder. Obat ini saya gunakan untuk membasmi hama walang sangit sahabat tani. Untuk penggunaannya dalam tangki 16 liter kita kasih 2 sendok makan saja. Dan inilah contoh serangga walang sangit yang masih kecil sahabat tani. Bentuknya kecil dan warnanya hijau. Biasanya mereka akan bergerombol dalam fase seperti ini. Untuk memberantas serangga ini kita mesti memberikan insektisida yang bersifat kontak. Seperti insek yang saya gunakan tadi, biasanya dalam 5 menit penyemprotan hewan ini akan mati. Dan seperti inilah buah padi yang dihinggapi walang sangit sahabat tani. Buahnya akan hitam karena tidak terisi nutrisi secara penuh. Untuk jenis hama ini kita mesti memberikan perawatan yang serius. Dalam 1 minggu kita lakukan penyemprotan 2 kali. Dan untuk yang terakhir kita menggunakan perekat dan juga penembus yang bernama M-Stick. Perekat ini selain memperkuat cara kerja obat yang kita berikan, juga dapat merekatkan pestisida agar tidak mudah tercuci oleh air hujan ataupun air embun. Dan untuk penggunaannya sendiri dalam 1 tangki kita berikan 2 tutup botolnya saja sahabat tani ataupun 10 ml saja. Dan sekarang kita lakukan penyemprotan secara merata.
Mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya bagi hari ini sahabat tani. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.